Di Indonesia, terutama di beberapa daerah, masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat untuk melakukan beberapa kegiatan. Seperti upacara adat jika ingin mengadakan pernikahan, upacara pemakaman, dan bahkan ketika seseorang melakukan perbuatan asusila, pelaksanaan hukuman secara adat akan dilakukan kepada pelakunya. Setiap daerah memiliki latar belakang sejarah budayanya masing-masing, dan hal itu juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman menyesuaikan kepercayaan yang berlaku di tiap daerah tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita juga sepatutnya menghormati dan menghargai peraturan daerah yang berlaku, walaupun hal itu bertentangan dengan kepercayaan kita. Karena dengan saling menghormati akan tercipta harmoni antara masyarakat Indonesia dan menghindari perselisihan yang ada. Untuk itu, agar kita memahami nilai-nilai persatuan antar masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di daerah, ada baiknya kita melihat beberapa contoh hukum adat yang ada di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini. Hukum adat Indonesia adalah aturan dan pedoman tidak tertulis bagi semua masyarakat hukum di Indonesia dan dianut oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap daerah di Indonesia memiliki sistem hukum adatnya masing-masing yang mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar adalah hukum adat. Tidak berupa aturan tertulis, hukum adat terbentuk mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat atau warga yang ada. Sebagai negara yang dihuni oleh banyak suku, Indonesia juga memiliki banyak hukum adat. Peran dan status common law di Indonesia terus berkembang. Contoh hukum adat setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada hukum adat tentang pernikahan, tradisi upacara adat, hingga aturan-aturan terkait upacara kematian. Hukum adat merupakan kepercayaan turun-temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai sekarang. Salah satu contohnya seorang pria paruh baya yang belakangan viral karena oleh pihak adat didenda dengan nominal yang cukup besar. Ia merupakan pihak pelaku atau suami korban yang bernama Baminggen. Tak main-main, pria ini menyerahkan tuntutan denda berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan 100 ekor ternak babi kepada pihak keluarga korban. Hal itu dibenarkan dan diungkap oleh Kapolsek Bokondini Ibtu Remi Kogoya. Remi menyebut upacara adat ini buntut atas kasus penemuan jasad yang teridentifikasi bernama Delina Kogoya. Jasad perempuan itu merupakan istri dari Baminggen sendiri. Kepolisian tidak menjelaskan duduk perkara maupun kronologi kasus yang menjerat Baminggen tersebut secara detail. Namun, Baminggen dianggap diduga lalai sehingga terjadi kejadian itu dan kemudian perkara itu diselesaikan lewat hukum adat. Penyelesaian kasus penemuan tengkorak jasad yang ditemukan itu atas nama Delina Kogoya yang ditemukan di pinggiran sungai desa Tenggagama berhasil terselesaikan secara hukum adat istiadat atau restoratif justice, ucap Kapolsek setempat itu. Kapolsek Remi menjelaskan upacara adat ini digelar setelah dimediasi oleh kepolisian. Upacara tersebut menghadirkan pihak pelaku dan keluarga korban. Awalnya, upacara adat dibuka dengan doa dari Wakil Ketua Klasis Bogogak Pendeta Yekuweya. Aparat TNI Polri juga berjaga melakukan pengamanan di lokasi. Personel pengamanan melaksanakan pengawalan terhadap pihak keluarga korban yang dilengkapi dengan alat tajam berupa busur dan panah serta parang. Remi menjelaskan, proses mediasi kasus tersebut berjalan kondusif. Baminggen sebagai terduga pelaku menyetujui untuk membayar denda kepada pihak keluarga istrinya selaku korban. Dalam proses mediasi hanya dibutuhkan 2 orang pembicara, yakni satu dari pihak pelaku menyampaikan jumlah hukuman berupa uang dan ternak babi, kata Remi. Pihak korban juga sepakat menerima sanksi yang ditetapkan kepada Baminggen. Sanksi berupa denda uang 1 miliar rupiah dan 100 ekor babi pun diserahkan Baminggen kepada pihak korban dalam upacara adat itu.
Sedangkan satu dari pihak keluarga istri yang menanggapi yang kemudian dilakukan penyerahan denda berupa uang dan babi yang telah disebutkan oleh pihak pelaku, ujar dia. Remy menegaskan, proses serah terima denda ini menandai berakhirnya polemik atas kasus penemuan mayat itu. Dia berharap kedua belah pihak tidak lagi bertikai. Setelah menerima pembayaran denda agar tidak ada lagi persoalan, terutama tidak ada lagi aksi palang memalang. Terlebih, masalah ini telah selesai dengan cara adat yang disaksikan oleh para aparat penegak hukum setempat.